Minato, di balik kecepatannya yang legendaris, ia menyimpan banyak rahasia yang jarang diketahui. Dari cinta mendalamnya pada keluarga, hingga strategi perang yang membuat musuh ketar-ketir. Inilah 10 fakta mengejutkan tentang sang kilat kuning Konoha. Fakta pertama yaitu, Minato hampir tidak menjadi Hokage. Banyak yang mengira Minato langsung diangkat sebagai Hokage keempat karena kekuatannya yang luar biasa. Tapi sebenarnya, ia bukan pilihan utama. Setelah pensiun, Hiruzen Sarutobi mempertimbangkan Jiraiya untuk menggantikannya. Namun, Jiraiya menolak karena merasa tidak cocok jadi pemimpin desa. Pilihan berikutnya adalah Orochimaru, yang saat itu masih dihormati. Tetapi, Hiruzen mulai mencurigainya dan tak mempercayainya lagi. Akhirnya, pilihan jatuh pada Minato, yang saat itu dikenal sebagai kilat kuning Konoha. Meski masih muda, reputasinya sebagai pahlawan perang dan kecerdasannya membuat para tetua dan Hiruzen percaya bahwa Minato adalah orang yang tepat. Ironisnya, Minato sendiri tidak terlalu ambisius menjadi Hokage. Baginya, melindungi desa dan orang yang ia cintai jauh lebih penting dari gelar. Ia menerima jabatan itu bukan karena ingin berkuasa, tetapi karena merasa bertanggung jawab. Fakta ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling peduli. Fakta nomor 2 yaitu pencipta teknik Rasengan dalam kesedihan. Rasengan adalah salah satu jutsu paling ikonik di dunia ninja. Tapi, tak banyak yang tahu bahwa Minato menciptakan teknik ini bukan hanya untuk bertarung, melainkan sebagai bentuk cinta dan perlindungan. Inspirasi utama Rasengan datang dari teknik Bijudama milik para monster berekor. Minato terobsesi meniru kekuatan itu dalam skala manusia. Ia bereksperimen berbulan-bulan melatih pusaran cakra murni di telapak tangannya. Hasilnya adalah Rasengan, bola cakra berputar hebat yang menghancurkan dari dalam. Tapi, sampai akhir hayatnya, Minato belum sempat menggabungkan Rasengan dengan elemen petir miliknya. Minato percaya suatu hari anaknya akan menyempurnakannya, dan itu benar. Naruto menciptakan Rasen Shuriken, versi final dari impian ayahnya. Rasengan bukan hanya jurus, tapi warisan cinta dan harapan. Sebuah simbol bahwa kekuatan sejati lahir dari keinginan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Fakta nomor 3 yaitu, Minato merupakan shinobi yang bisa bertarung setara dengan Tobi. Pada malam kelahiran Naruto, Konoha diserang oleh Kyuubi. Tapi, serangan itu bukan sekedar bencana alam, ada dalang di baliknya. Seorang pria misterius bertopeng yang kita kenal sebagai Tobi atau Obito, mengendalikan Kyuubi dan mengacaukan desa. Seluruh pasukan ninja kewalahan menghadapi makhluk berekor 9. Tapi, satu orang berdiri melawannya. Ia adalah Minato Namikaze. Dalam duel singkat yang sangat intens, Minato berhasil memecahkan misteri kekuatan ruang waktu milik Tobi. Ia menyadari pola perpindahan Tobi, menghitung waktu delaynya, dan dalam satu gerakan brilian, ia menyerangnya dengan Rasengan. Kemudian, ia menanamkan segel Hirasen di tubuh lawan. Teknik itu membuatnya bisa teleportasi langsung ke tubuh musuh, menyebabkan Tobi terluka untuk pertama kalinya. Bahkan, dengan Sharingan dan Kamui, Obito tidak mampu mengalahkan Minato. Ini adalah bukti kecerdasan dan refleks Minato yang nyaris tak tertandingi. Fakta nomor 4 yaitu, Minato memiliki strategi untuk mengalahkan A dan Killer B sekaligus. Saat Perang Dunia Ninja ketiga, Minato dikirim menghadang pasukan Kumogakure yang dipimpin oleh A dan adiknya Killer B. Pertemuan itu bukan sekadar pertempuran, tapi momen penting yang memperlihatkan kejernihan pikiran Minato dalam tekanan. Dalam hitungan detik, Minato mampu membaca pola gerakan Raikage muda yang sangat cepat. Ia bukan hanya mengimbangi kecepatan A, ia menebak posisi lawan bahkan sebelum lawan menyerang. Killer B pun dibuat tak berkutik, tapi alih-alih membunuh mereka, Minato justru memberikan pelajaran. Ia menunjukkan bahwa kecepatan bukan segalanya. Tanpa strategi, itu hanyalah kekuatan kosong. Minato menempelkan kunai di leher B dalam sekejap, seakan berkata, "Kalau aku mau, kalian sudah mati." Tetapi beberapa saat kemudian ia mundur. Minato tidak mau ada pertumpahan darah antara mereka. Ia hanya menyampaikan pesan bahwa Konoha tidak bisa diremehkan. Sangat terkesan hingga menjadikan Minato sebagai standar kecepatannya selama bertahun-tahun. Bahkan, ketika mereka bertemu lagi di Perang Dunia Ninja keempat, mengakui hanya satu orang yang selalu lebih cepat darinya, dan itu adalah Minato Namikaze. Fakta nomor 5 yaitu, Minato bisa mengaktifkan mode Kyuubi saat sudah mati. Salah satu kejutan terbesar dalam Perang Dunia Ninja keempat adalah saat Minato yang dihidupkan kembali lewat Edo Tensei muncul dengan mode cakra Kyuubi.
Para ninja dan penonton tidak percaya. Bagaimana mungkin? Minato selama hidupnya tidak pernah terlihat menggunakan kekuatan Kyuubi. Tapi ternyata sebelum kematiannya, Minato menyegel separuh cakra Kyuubi ke dalam tubuhnya sendiri menggunakan Shikifuin. Cakra itu tetap berada di dalam jiwanya, bahkan setelah mati. Jadi, ketika ia dihidupkan kembali, cakra itu ikut bangkit. Inilah yang membuatnya bisa langsung mengakses mode cakra ekor 9, lengkap dengan jubah emas dan peningkatan kekuatan drastis. Fakta nomor 6 yaitu, Minato tidak pernah membunuh secara brutal. Julukannya si kilat kuning Konoha memang menakutkan. Di medan perang, cukup satu kedipan mata dan musuh sudah tumbang. Tapi, Minato bukan tipe ninja haus darah. Meski dikenal sebagai salah satu pembunuh tercepat, dia jarang bahkan hampir tidak pernah membunuh dengan cara brutal. Ia membenci kekerasan berlebihan. Jika bisa menyelesaikan pertarungan tanpa membunuh, ia akan memilih jalan itu. Banyak musuh yang ditaklukkannya tanpa dihabisi. Minato memahami bahwa kekuatan sejati bukan soal menghancurkan lawan, tapi mengakhiri konflik seefisien mungkin. Ia lebih suka melumpuhkan musuh secara bersih dan tenang. Bahkan, dalam Perang Dunia Ninja ketiga, banyak lawan yang masih hidup dan bersaksi tentang kecepatannya, tapi tak satu pun yang mengatakan bahwa Minato membantai mereka. Pendekatannya adalah gabungan dari efisiensi militer dan prinsip moral. Dia bukan hanya pahlawan karena kuat, tapi karena bijak. Minato menunjukkan bahwa seorang ninja tidak harus kehilangan misi kemanusiaannya untuk menjadi legenda. Dan mungkin itulah alasan kenapa begitu banyak orang mengaguminya, bahkan dari pihak musuh. Fakta nomor 7 yaitu, Minato sering takut kehilangan Kushina. Minato mungkin terlihat tenang dan tegar sebagai Hokage, tapi di balik sikapnya yang kalem, ia sangat takut kehilangan orang yang paling ia cintai, yaitu Kushina Uzumaki. Meskipun Kushina sendiri adalah ninja kuat dan seorang Jinchuriki, Minato tahu bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk menjamin keselamatannya. Apalagi, Kushina sering menjadi target karena latar belakang Klan Uzumaki dan peran pentingnya sebagai penjaga Kyuubi. Dalam novel, diceritakan bahwa Minato pernah meminta Jiraiya untuk mengawasi Kushina secara diam-diam saat dirinya harus pergi dalam misi penting. Ia tak ingin kehilangan istri dan calon anaknya karena kelalaiannya. Ketakutan Minato menjadi nyata pada malam kelahiran Naruto saat Kushina diserang oleh Obito dan Kyuubi yang dilepaskan. Fakta nomor 8 yaitu, ia pernah menyusup ke desa lain demi belajar segel. Minato dikenal sebagai ninja jenius dan ahli Genjutsu, tapi tak banyak yang tahu betapa jauhnya ia menempuh jalan untuk mencapai keahlian itu. Dalam cerita tambahan yang tidak banyak diketahui, Minato pernah menyamar sebagai warga sipil untuk menyusup ke wilayah netral tempat Klan Uzumaki dulu pernah tinggal. Tujuannya, belajar teknik segel kuno yang hanya dimiliki oleh keturunan Uzumaki. Minato sadar bahwa kekuatan yang ia miliki tidak cukup. Ia ingin memahami seni pertahanan, penguncian dan perlindungan. Dan semua itu ada dalam ilmu segel. Dengan resiko tinggi, ia mengumpulkan gulungan tua, menyalin catatan kuno, dan menciptakan variasi segel baru yang kemudian ia kembangkan menjadi teknik seperti segel 8 trigram dan Shikifuin. Bahkan, Orochimaru pernah mengakui bahwa Minato lebih unggul dalam teknik penyegelan. Ia bukan hanya cepat dalam fisik, tapi juga dalam belajar. Ini membuktikan bahwa kehebatan Minato bukan karena bakat semata, tapi karena dedikasi luar biasa untuk terus berkembang. Bahkan, jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan satu teknik segel. Fakta nomor 9 yaitu, Minato adalah salah satu shinobi terpintar dalam sejarah. Kecerdasan Minato sering tertutupi oleh reputasinya sebagai ninja tercepat. Padahal, ia adalah salah satu otak paling brilian yang pernah dimiliki Konoha. Bukan hanya ahli taktik di medan perang, Minato juga dikenal sebagai perencana jangka panjang. Dalam Perang Dunia Ninja ketiga, ia merancang skema teleportasi skala besar yang memungkinkan pasukannya muncul di medan tempur secara mendadak. Ia juga menciptakan sistem kunai bertanda khusus untuk Hiraishin yang bisa digunakan dalam pertempuran besar maupun evakuasi. Lebih dari itu, sebelum kematiannya, Minato sudah menyusun sistem pertahanan desa berbasis segel pelindung yang tetap digunakan bertahun-tahun kemudian. Bahkan, Shikaku Nara yang dikenal sebagai salah satu otak strategi terbaik pernah berkata bahwa Minato berpikir lebih cepat daripada orang lain bisa bicara. Ia bisa menghitung ribuan kemungkinan dalam sekejap.
dan semua itu dilakukan tanpa kehilangan ketenangan. Kecerdasannya bukan hanya teknis, tapi juga emosional. Tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus berkorban. Itulah yang menjadikannya bukan hanya ninja, tapi legenda sejati. Fakta nomor 10 yaitu Minato satu-satunya Hokage yang tidak punya tim Anbu pribadi. Berbeda dari Hokage lain, Minato adalah satu-satunya pemimpin Konoha yang tidak membentuk tim Anbu khusus sebagai pengawalnya. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia percaya pada pendekatan terbuka dan kepercayaan pada seluruh sistem desa. Hokage seperti Hiruzen memiliki Anbu pribadi untuk misi rahasia dan perlindungan ekstra. Tapi Minato menilai bahwa terlalu banyak ketergantungan pada Anbu bisa menciptakan jurang antara pemimpin dan rakyat biasa. Ia ingin terlihat sebagai Hokage yang bisa diakses siapapun, baik itu ninja muda maupun penduduk desa. Bahkan saat menangani ancaman dari dalam, ia lebih memilih bekerja langsung dengan para Jonin atau tangan kanannya seperti Shikaku Nara. Minato percaya bahwa transparansi dan kedekatan adalah bagian dari kepemimpinan sejati. Baik, itulah 10 fakta tentang Minato Namikaze. Jika kalian memiliki fakta lainnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video fakta berikutnya. Terima kasih.